102,3 Motion FM. Bersuara tiada henti, mengudara untuk negeri. Halo Rewinders, sama aku JJ. Terkepo gitu loh. Rewind, refresh your mind. Halo Rewinders, ketemu lagi nih sama aku JJ di program Rewind, Refresh Your Mind. Namun, JJ gak bakal sendirian nih Rewinders. Seperti biasa, JJ bakalan ditemenin sama manusia yang paling bawel, cerewet, dan paling kepo sedunia. Siapa lagi kalau bukan Mr. Kepo. Halo Rewinders, gimana? Kangen gak sama aku? Rewinders pasti nunggu aku kan? Enggak. Iyalah Mr. Kepo gitu loh. Ih, kepedean nih Mr. Kepo. Tapi by the way, kita mau bahas apa aja nih Mr. Kepo? Bahas apa ya? Kasih tahu jangan nih. Kasih tahu dong. Kita bakal bahas konspirasi dunia dan ilmu metafisika, J. Ngaco nih Mr. Kepo. Berat banget kayaknya pembahasan Rewind minggu ini. Kasih tahu dong kita mau bahas apa. Oke deh kalau gitu. Mending kita langsung simak informasi yang sedang tren minggu ini. Let's go! Mr. Kepo, rambutnya model apa? Kamu nanya, bertanya-tanya JJ. Rewinders mungkin tidak asing nih dengan kalimat kamu nanya. Sebenarnya dari mana sih asal mula kalimat tersebut tercetuskan? Ya, kalimat tersebut berasal dari tiktokers Alif_Cemek. Konten tersebut kini sudah mencapai angka penonton sebanyak 350.000. Selain itu, berbagai tanggapan dari warganet juga turut memenuhi kolom komentar di akun tiktoknya si Alif Cemek. Komentar yang dilontarkan beragam, mulai dari yang lucu sampai nyeleneh. Kini akun tiktok Alif Cemek sudah memiliki komentar dari warganet sebanyak 11.000 komentar. Feature Trending. Tadi kita sudah membahas peristiwa yang sedang tren di minggu ini. Semoga informasi yang kita berikan bisa menambah wawasan Rewinders ya. Selanjutnya kita mau bahas apa nih Mr. Kepo? Selanjutnya kita mau bahas 5 destinasi pantai di Indonesia, J. Ibarat persinggahan, destinasi pantai ini jarang dikunjungi, tapi bisa jadi tempat melepas penat terbaik di tengah kesibukan aktivitas kita loh. Wah, oke nih. Bisa disebutin ya Mr. Kepo, destinasi wisata tersembunyi mana saja yang Rewinders harus ketahui. Yang pertama ada Pulau K. Pulau K ini terletak di Kepulauan Maluku, tepatnya di Kecamatan Manyu, Kabupaten Maluku Tenggara. Betul sekali Mr. Kepo. Pulau K ini memiliki beberapa keunggulan lainnya Mr. Kepo, yaitu kearifan lokal masyarakat. Setiap minggunya, masyarakat di sekitar Pasir Panjang membersihkan area pantai. Setiap pedagang yang berjualan di Pasir Panjang juga menjaga kebersihan sekitar tempat berjualan, dari depan warung hingga bibir pantai. Pulau K juga memiliki ikon pantai yang indah dan asri Rewinders. Di antaranya Pantai Ngurblot atau biasa disebut dengan Pantai Pasir Panjang.
yang berada di kawasan pantai Desa Wisata Ngilngof atau sekitar 17 km dari kota Langgur. Ada pula Pantai Yenroa yang mempunyai pemandangan yang terbaik di pesisirnya. Bayangin deh Rewiners, main ke sana. Pasti ketagihan deh. Apalagi kalau Rewiners datang di sore hari. Udara sejuk, matahari terbenam perlahan, sayup suara burung, desiran air dan deburan ombak, serta langitnya semakin jingga, bikin siapa aja yang datang ke Pulau K ini ingin datang lagi dan lagi. Oh iya Rewiners, sambil menikmati senja, kalian juga bisa loh memesan minuman air kelapa di warung sekitar. Pokoknya liburan yang ini dijamin deh bakal balikin mood Rewiners, ya kan Mr. Kepo? Bener banget, J. Nah, selanjutnya adalah Pantai Ngurup Haruan yang terletak di depan Desa Wisata Ngilngof. Pantai satu ini juga memiliki keindahan alam yang luar biasa loh, J. Deretan pohon kelapa yang rindang semakin menambah pesonanya. Wah, jadi pengen kesana deh Mr. Kepo. Kayaknya liburan akhir tahun ini kita jalan-jalan ke sana kali ya. Selanjutnya ada destinasi apa lagi nih Mr. Kepo? Selanjutnya ada Pulau Kotok yang terletak di Kepulauan Seribu. Wah, ada apa aja tuh di sana Mr. Kepo? Di Pulau Kotok ini, Rewiners bisa menikmati suasana pantai yang eksotis. Rewiners bisa menikmati berbagai makhluk alam bawah laut dan berbagai aneka terumbu karang yang membuat pemandangan bawah laut Pulau Kotok menjadi lebih berwarna-warni. Selain itu juga menjadikan pulau ini memiliki predikat terbaik dari konservasi laut Indonesia. Emangnya Mr. Kepo bisa nyelam? Jangankan nyelam di Kepulauan Seribu, menyelami hatinya yang dingin saja aku bisa. Ah, bisa aja nih Mr. Kepo. J, perasaan dari tadi kamu terus deh yang nanya. Ini sebenarnya yang kepo aku atau kamu sih? Hehehe. Oh iya, kenapa kita jadi tukeran karakter gini ya? Ya udah, sekarang aku deh yang bakal jelasin. Nah, selanjutnya Rewiners, ada destinasi Pulau Kadidiri yang terletak di kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean yang terletak di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah. Lokasi dari pulau ini sangat jauh dari kota besar. Oleh karena itu, sangat cocok nih untuk Rewiners yang membutuhkan tempat yang tenang. Cocok banget nih kayaknya buat anak-anak senja gitu ya, J. Ya iyalah, cocok banget nih Mr. Kepo. Apalagi ditemani secangkir kopi dan orang yang kalian sayangi. Selanjutnya, ada Pulau Cinta atau masyarakat di sana menyebutnya Pulau Cinta. Wah, aku bisa dapet jodoh di sana dong, J. Bukan kayak gitu Mr. Kepo. Disebut Pulau Cinta karena terdapat kumpulan pasir berbentuk hati atau cinta. Lokasinya di mana tuh, J? Lokasinya ini ada di Gorontalo Mr. Kepo. Gimana Mr. Kepo? Tertarik gak menemukan sesuatu di Pulau Cinta? Ya kalau bisa dapet jodoh sih mau. Makanya datang dulu aja Mr. Kepo. Siapa tahu dapet. Amin, J. Lanjut Rewiners. Yang terakhir ada destinasi pantai apa nih? Nah, yang terakhir ada destinasi Pantai Tabuhan yang terletak di Jawa Timur. Pulau Tabuhan ini berlokasi sekitar 2 km dari tepi pantai terdekat Banyuwangi. Disebut Pulau Tabuhan dikarenakan anginnya yang bertiup di sini sayup-sayup terdengar seperti tetabuhan musik. Di sini kamu juga bisa menikmati indahnya pasir putih dan air bening di sepanjang pantainya. Setelah aku simak beberapa destinasi tadi, kayaknya bakalan seru ya kalau kita agendain buat kesana dalam waktu dekat ini, J. Agendain lah Mr. Kepo, jangan pengen-pengen aja tapi isinya wacana doang. Dari tempat wisata, kita beralih ke kuliner nih Rewiners. Kira-kira kita bakal kasih tahu info kuliner apa aja nih Mr. Kepo? Coba Rewiners, tebak dulu dong. Ada yang tahu gak nih? Ya betul, kita akan membahas 5 jenis kuliner yang unik, baik dari segi rasa, nama, atau yang lainnya. Jadi langsung aja kali ya Mr. Kepo.
kita godain Rewinders supaya ngiler. Simak informasinya. Dari Medan, kita punya makanan unik, yaitu nasi kentut. Dari namanya aja udah unik ya. Hah? Nasi kentut? Rasanya kayak gimana tuh, Je? Kalem-kalem Mr. Kepo. Ini gak seperti bayangan Mr. Kepo dan Rewinders kok. Jadi disebut nasi kentut karena makanan khas Medan ini dimasak dengan daun kentut atau Pederia scadens, atau biasa dikenal orang Jawa dengan nama daun kesembukan. Meskipun daun ini berbau tidak sedap seperti kentut manusia, tetapi daun ini banyak khasiatnya loh Rewinders. Walah, kirain gimana, Je? Oke, lanjut, Je. Yang lebih unik lagi namanya ada gak, Je? Yang ini namanya cukup unik juga Mr. Kepo. Makanan ini berupa kitela yang dimasak dengan gula Jawa dan santan, lalu disajikan dengan kuah manis dan kental. Karena disajikan utuh tanpa dipotong terlebih dahulu, makanan ini terlihat mirip dengan bajing rebus sehingga disebut ketela bajingan. Hah? Bajingan? Waduh, serem amat, Je. Nggak gitu Mr. Kepo. Walaupun namanya bajingan, tapi tahu nggak Rewinders? Kalau rasa olahan ketela yang satu ini tuh gurih banget, empuk, dan manisnya menjalar di lidah. Cobain deh Rewinders. Saat suapan pertama, gula Jawa dan santan yang berpadu menjadi satu terasa gurih dan legit di mulut. Ketela yang empuk dan manis juga memberikan pengalaman kuliner yang nagih. Jadi ngiler, Je. Rewinders yang tertarik bisa mencoba makanan ini di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Gas cobain. Mr. Kepo, pernah nggak sih bayangin makan rujak pakai es krim? Wah, kayak gimana tuh, Je? Apa nggak aneh rasanya? Enggak lah Mr. Kepo. Jadi ada kuliner rujak es krim yang sudah mewabah nih di kota Yogyakarta sejak 1978. Tahu nggak Mr. Kepo? Ini tuh rasanya seger, asam, pedes, manis, berpadu menjadi satu. Emang enak banget ya, Je? Ya iya dong, nggak perlu ragu deh. Pokoknya kuliner yang satu ini cocok banget dicobain kala suasana sedang panas terik Rewinders. Tapi ngomong-ngomong harganya berapaan dulu, Je? Budget aku terbatas nih. Tenang, kita udah bisa dapetin seporsi rujak es krim dengan harga Rp8.000 saja loh. Nah, selanjutnya ada tempoyak. Mungkin Rewinders di rumah asing mendengar kata tempoyak. Bagi Rewinders pecinta durian, kalian wajib sih mencoba tempoyak. Karena kuliner yang satu ini merupakan makanan unik yang cukup populer di daerah Bengkulu. Terbuat dari durian matang yang difermentasi, kuliner tempoyak cocok dijadikan pelengkap kudapan atau sambal. Disantap bersama pindang, pepes, dan udang. Rasanya yang asam dan meresap di lidah membuat tempoyak cocok dinikmati bagi Rewinders pecinta rasa asam. Kita sudah membahas berbagai makanan yang unik dari segi nama dan rasa. Ada yang lain dan lebih unik lagi gak, Je? Ada dong. Hah? Apaan tuh, Je? Nah, yang terakhir ini cukup beda nih dari biasanya Rewinders. Mr. Kepo, tahu nggak kira-kira? Nasi kucing bukan? Bukan. Kalau nasi kucing mah tiap hari kita makan. Nah, ada satu kuliner terakhir edisi hari ini. Namanya batok tawon. Jadi, batok tawon ini adalah kuliner khas Banyuwangi, Jawa Timur Rewinders. Diolah dengan mencampurkan bumbu dapur, petai Cina, dan daging kelapa muda juga sarang tawon. Kemudian dikukus. Rasa yang dihasilkan dari kuliner ini adalah gurih dan sedikit manis dari kelapa. Kudapan ini cocok dikonsumsi bersama dengan nasi hangat. Wah, kayaknya aku jadi makin lapar deh, Je. Gurih, asin, manis, nasi hangat. Kayaknya cocok banget, Je, buat menu makan siang. Cocok
Cocok banget Mr. Kepo. Untuk rewinders yang ngiler mungkin bisa mencoba ke tempat-tempat yang sudah disebutkan tadi. Atau mungkin bisa mencoba sendiri resep untuk di rumah. Nah, rewinders, sambil cobain makanan yang udah kita rekomendasikan. Rewinders, dari featuring kita beranjak ke segmen Education. Nah, di Education ini kita mau bahas informasi apa nih Mr. Kepo? Jadi kita mau bahas tentang informasi yang akan menambah ilmu dan pengetahuan rewinders di rumah. Nah, sebelum kita ke informasi yang pertama, JJ mau ngasih pantun dulu nih buat rewinders. Makan enak, makan soto Betawi. Cakep! Pengen yang sehat, beli jus tomat. Cakep! Jika rewinders ingin mendapatkan edukasi, Cakep! tetap dengarkan Edition sampai tamat. Di Education edisi minggu ini, berhubung dekat dengan Hari Pahlawan, kita akan membahas seputar kepahlawanan. Rewinders tahu gak nih, fakta apa yang terjadi di balik fakta 10 November? Ternyata ada banyak fakta yang jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia loh rewinders. Masa sih, J? Bukannya fakta Hari Pahlawan sudah tersebar di telinga masyarakat Indonesia? Ada dong pastinya yang belum terkuak dengan gamblang. Sekarang JJ sama Mr. Kepo bakal ngasih tahu rewinders seputar 5 fakta menarik terkait Hari Pahlawan. Nah, yang pertama kita akan mulai dari sejarahnya dulu rewinders. Ternyata pertempuran yang terjadi dipicu oleh kejadian pemaksaan, penyerahan senjata, dan perintah untuk mematuhi ultimatum yang dilayangkan oleh pemerintah Inggris. Padahal saat itu Indonesia baru saja menyatakan kemerdekaannya. Serem banget ya. Baru aja merdeka udah perang lagi. Nah, fakta kedua. Tragedi 10 November ini adalah perang pertama bangsa Indonesia melawan kolonialisme barat pasca kemerdekaan. Dengan jumlah korban jiwa sebanyak 20.000 jiwa. Pasti di situasi itu menegangkan dan menakutkan banget ya Mr. Kepo. Fakta ketiga. Pertempuran Surabaya ini berlangsung selama 3 minggu, yakni hingga 28 Oktober 1945. Saat itu, pasukan Inggris menginginkan Indonesia menyerah dan menjadi bagian dari negara jajahan Hindia Belanda. Jumlah korban pihak sekutu yang tewas akibat pertempuran tersebut mencapai 1.500 jiwa. Selama itu cuma perang ya, J. Berarti kita harus banyak bersyukur nih rewinders. Karena dalam waktu 3 minggu, kita udah bisa ngasilin uang untuk healing. Lanjut fakta keempat, bahwa tercatat ada 170 orang pahlawan yang jasanya ikut dikenang saat pertempuran di Surabaya. Dan ternyata pada tahun 2019, Presiden Jokowi baru saja menambah daftar 6 orang pahlawan nasional lainnya. Sehingga totalnya kini mencapai 176 pahlawan nasional. Dan fakta terakhir nih rewinders. Pertempuran ini dipicu saat Belanda mengibarkan bendera negaranya di Hotel Yamato, Surabaya. Hal ini membuat masyarakat marah. Ya gimana gak marah? Sebab saat itu pemerintah masih gencar-gencarnya menyebarkan dan mensosialisasikan makna kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia. Termasuk menjelaskan bahwa bendera merah putih sebagai bendera nasional. Diketahui bendera Belanda itu berkibar di Hotel Yamato pada malam hari.
Pagi harinya, warga Surabaya yang melihat pengibaran bendera Belanda itu langsung murka. Mereka menilai Belanda tidak menghargai Indonesia hingga berujung pertempuran. Nah, bicara masalah pahlawan, nenek moyang dan orang tua kita. Rewinders penasaran gak sih kenapa orang zaman dulu bisa hidup hingga usia yang sangat senja? Kenapa ya J kira-kira? Apa karena mereka minum obat kuat? Haha, ya enggak lah Mr. Kepo. Orang zaman dahulu bisa hidup lebih panjang dari umur rata-rata Gen Z karena mereka belum terpapar makanan junk food. Terus mereka makan batu gitu J? Ya enggak lah. Orang-orang zaman dulu tuh bisa panjang umur karena mereka mengkonsumsi makanan yang masih natural dari alam, seperti singkong, jagung, ubi, dan talas. Emang apa yang bikin beda J? Jadi, nilai nutrisi yang terkandung dalam setiap makanan tuh beda-beda Mr. Kepo. Walaupun kandungan karbohidratnya bisa sama atau setara. Dalam 100 gram singkong mengandung 84% karbohidrat, ubi 70%, talas 73%, dan jagung 80% karbohidratnya. Nah, setelah kita kepoin kenapa orang zaman dulu bisa hidup hingga usia yang sangat senja, yuk kita sama-sama dengerin terlukis indah dari Rizky Febian dan Ziva Magnolia. Check it out. Inilah cinta pertama bagi diri ini. Takkan ada yang bisa mengganti semua rasa ini padamu. Ku mulai merasakan rasa cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat. Ku lukis semua kisah yang nyata agar semua tak berakhir. Kini kita bersama dan mulai semuanya, dan yakinkan hati kita berdua. Petik, pedas kritik. Yuhu Rewinders, JJ sama Mr. Kepo bakal ngasih kamu 5 berita yang baru-baru ini menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat. Tentunya versi Rewind. Aku punya berita menarik nih Mr. Kepo. Ternyata pemerintah Jogja sekarang sudah mulai mensosialisasikan adanya tol baru yang sudah mulai dibangun Mr. Kepo. Apa iya? Iya dong. Tapi bayangin deh J, kalau di Jogja ada tol lah. Jadi aneh J. Enggak ah. Bagus kok. Kesan vintage dari Jogja jadi hilang J. Mungkin kita bisa tanyain sama Rewinders nih Mr. Kepo. Menurut kalian gimana nih? Kalian tim JJ atau tim Mr. Kepo? Aku juga punya info nih J. Apa tuh Mr. Kepo? Bu Puan lagi jalan-jalan ke Korea Selatan tahu J. Ternyata Bu Puan dan Bu Mega lagi memberikan penghormatan terakhir buat korban Itaewon. Wah, hebat banget ya Bu Puan sama Bu Mega. Jauh-jauh ke Korea Selatan loh. Tapi ya Mr. Kepo, Itaewon ini memang harus jadi pelajaran berharga buat kita semua untuk lebih berhati-hati lagi dalam membuat suatu acara yang akan melibatkan kumpulan masyarakat banyak. Ya bener banget J. Ngomongin tentang Bu Puan, kamu tahu nggak Mr. Kepo? Desas-desus tentang Bu Puan yang akan maju ke kursi presiden di pemilu 2024. Hah? Emang iya J? Iya, katanya sih pasangannya Pak Ganjar. Tapi ini masih desas-desus sih. Tapi boleh juga Bu Puan jadi presiden. Biar kalau rapat gak ada tuh debat-debat. Hah? Kok gitu? Ya kan kalau ada yang mau pada debat, mic-nya tinggal dimatiin. Sepertinya pembahasan ini mulai berbahaya ya Mr. Kepo. Gimana kalau kita ke next info aja?
Hahaha, boleh juga tuh. Next ya, ada apa, Je? Tahu kan kasus kebaya merah? Ya kalau masalah kayak gitu mah jangan ditanya, Je. Tahu nggak Mister Kepo? Ternyata warganet menemukan cuitan yang diduga adalah pelaku video asusila itu. Hah? Emang iya? Gimana tuh cuitannya? Gini nih bunyinya. Konten aku kesebar berarti storyline-nya bagus. WK. Tapi cuitan itu sekarang udah hilang. Yah, kayak kepercayaan masyarakat ke polisi aja hilang. Mister Kepo, tolonglah. Kita ini masih harus lanjut siaran Rewind terus. Entar gak cuma cuitannya yang hilang, kita juga bisa ikut hilang. Oke, J. Kita next info aja. BTW, J, sadar gak? Ini kasus Sambo gak kelar-kelar. Iya banget Mister Kepo. Ditambah keterangan beberapa saksi makin bikin persidangan rumit. Tapi J, ada satu kesaksian yang lucu nih dari si Susi. Oh, yang kalau ditanyain jawabnya siap-siap mulu ya. Iya bener itu. Di balik itu J, ternyata kesaksian Susi ini berubah-ubah. Bahkan kesaksiannya mengubah BAP polisi. Lah, Ya. Kita tunggu aja skenario Pak Sambo dan Bu PC ini selesai. nah itu dia beberapa informasi yang kita bagikan untuk Rewinders. Gimana Rewinders? Cukup menambah wawasan dan hiburan buat kamu gak? Pasti menghibur dong. Kan ada aku. Mulai deh Mister Kepo. Nah, untuk Rewinders, dimanapun kalian mendengarkan Rewind edisi minggu ini, jangan lupa untuk istirahat yang cukup dan olahraga untuk menjaga stamina badan di tengah kesibukan dan cuaca yang tak menentu. Akhirnya kita sampai di penghujung acara nih Rewinders. Tetap dengarkan Rewind bersama JJ dan aku Mr. Kepo. Rewind, Refresh Your Mind. Perawan Solo jadi irama alunan nang Cina Pak Mloyo pulang jalannya keloyoran Kuni leta-lete mimpin Paris ngarep dewe Parisane menggo sekuni kok malah depro Rantau budal meminum arak pekonang Mengantar gadis pulang berdandan bidan Rokok nyaput, tiap bajunya putih Serba putih lebih daripada peri Tiba di pinggir kali Rantau budal diajak belok ke kiri Demit elek au tenang Ngumpet rantau budal geram Ia marah terendam arah pekonang Hampir saja aku bercinta dengan setan Cinta manusia seperti umbung beking dulu bening Sekarang keruh Rantau budal dengan 4 istri yang tak pernah abadi cintanya Leta-lete mimpin Paris ngarep dewe Parisane menggo sekuni kok malah depro Nong ji nong ru Nong ji nong ru Nong ji nong ru Nong ji nong ru Emang enak jadi wedus daripada manusia Bila mati dikubur di gundukan tanah Kepalanya dikencingi wedus yang merumput Nasib manusia hanya sengsara Oh mengapa kita mesti berdosa Coba hiduplah seperti Joko Lelor Siangnya melamun meminum limun Malam belanja bangun minum berminum Lampen ciu cakol arah bekonang dibuang Botol cangkol dipasang yang setiap sudut rumah Apa guna tuh takut-takut tikus rupanya Oh mengenang bayangan di masa tuanya Ciu cangkol hanyalah spiritus tusir tikus Padahal dulu ku meminumnya sampai mampus Kuni leta-lete mimpin Paris ngarep dewe Parisane menggo sekuni kok malah depro Nong ji nong ru Nong ji nong ru Nong ji nong ru Nong ji nong sekuni leta-lete mimpin Paris ngarep dewe Parisane menggo sekuni kok malah depro Nong ji nong ru Nong ji nong ru Nong ji nong ru Nong ji nong ru
aku JJ. Terkepo gitu loh. Rewind, refresh your mind. .3 Motion FM. Bersuara tiada henti, mengudara untuk negeri.